Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas nggak sih Pak Presiden? Pelabuhan emangnya ini bisa bandar. Dia mau ke partai mana misalnya? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru dong. Oh, berarti ada. Ya tunggu aja. Menkominfo kita, Pak Budiari, emang Menkominfo multifungsi, kadang mengabarkan perkembangan kebijakan presiden di kementerian yang ditanganinya, namun tidak jarang jadi juru bicaranya presiden. Entah jubir itu beneran atas permintaan Pak Jokowi atau kemauan sendiri, tidak ada yang tahu. Yang pasti Pak Budiari memang ketum umum Projo, relawan pro Jokowi. Mungkin dia merasa punya hak untuk bicara mengatasnamakan Pak Jokowi. Dan kabar terakhir yang disampaikan, kabarnya Pak Jokowi itu segera bergabung ke partai politik. Kayaknya Pak itu bikin-bikinnya Pak Budiari saja itu. Lah wong begitu usai pilpres, faktanya Pak Jokowi nggak deket siapa-siapa loh. Yang datang ke istana itu yang banyak, bukan parpol tertentu saja. Lalu saat-saat partai menggelar halal bihalal, Pak Jokowi nggak ada di sana tuh. Baik acara PAN, Golkar, Gerindra, apalagi Demokrat. Nah, justru yang tak pikirkan nih, posisi Pak Jokowi malah beneran melepas semua urusan negara, seperti cita-citanya dulu itu loh, kembali ke Solo untuk jadi tukang kayu. Nah itu yang tak pikirkan. Bicara Pak Budiari, ya semacam cari muka ke partai-partai itu. Soalnya peran relawan di Pilpres kemarin makin tidak signifikan. Mau bagaimanapun, tentu Pak Menkominfo masih pengen jadi menteri lagi. Siapa sih yang dengan kerelaan penuh melepas jabatan begitu saja? Makanya nyeret-nyeret nama kepala negara itu memang ada maksudnya. Mau bagaimanapun, mumpung belum ganti presiden, kekuasaannya ya dimanfaatkan lah demi menyelamatkan masa depan politiknya. Mumpung posisi menteri masih digenggam, paling tidak bila bersuara sebagai menteri, orang masih memperhitungkan sebagai relawan tanpa nyeret-nyeret Pak Jokowi. Ya di penyusunan kabinet mendatang nggak bakal dipertimbangkan sama sekali. Memang seperti kita tahu, PAN, Golkar sudah open banget. Bila kepala negara mau merapat ke biru atau ke kuning, masa benerannya keduanya masih berharap atau menimbang bila Pak Jokowi masih kuat pengaruhnya. Berbagai analisis menunjukkan dalam pemerintahan mendatang, peran Presiden ke-7 tidak akan besar. Salah satu contohnya nih, Pak Prabowo tidak muncul lagi berduaan sama Pak Jokowi. Pun termasuk usai sidang MK atau pleno KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Mengapa Pak Prabowo Gibran tidak melaporkan hasil Pilpres? Ini jadi lucu aja nih. Masih banyak kok rakyat yang yakin banget, yang percaya bener Pak Prabowo sama Gibran penerus program-program Pak Jokowi. Pujian-pujian Pak Prabowo itu hanya mengikuti gaya Pak Jokowi saja, terlihat dekat dan tidak ada masalah. Kenyataannya ya malah kebalikannya. Siapa yang dulu mikir perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan periode presiden 3 kali, itu dari Pak Jokowi. Yang bisa kita lihat sekarang ini loh, politik kita sedang bergoyang-goyang, masih menyusun kekuatan. Setidaknya yang kita bisa memastikan belum ada penguatan di koalisi Indonesia Maju. Memang nih TKN belum dibubarkan. Malah didorong-dorong Pak Prabowo loh berganti jadi ormas untuk mendukung pemerintahan tentunya kan. Lah emangnya 4 partai pendukung pemerintah koalisi kemarin itu apa kurang ya Pak ya? Nggak cukup. Apa Pak Prabowo jangan-jangan tidak punya gambaran? Ini yang masih jadi tabir hitam politik kita sekarang nih. Jokowi Prabowo nggak deket. Partai-partai nggak ada konsolidasi. Relawan yo nggak ada kejelasan.
Ya rakyat jadi pesimis loh. Negara makin maju piye, makin hari makin jarang terlihat loh, presiden kita berdekatan sama yang namanya pemenang pilpres, baik capresnya apalagi partai pendukungnya. Fakta ini bisa disebut dengan macetnya komunikasi politik, atau bisa jadi ada paksaan-paksaan yang tidak di-ACC oleh Pak Prabowo, lalu juga campur tangannya Jokowi, sehingga masalahnya makin ruwet. Tarikan atau kabar Jokowi masuk partai hanya demi kepentingan PAN maupun Golkar. Bernegosiasi kursi menteri ada pada pemerintahan mendatang itu. Iya. Soal kemana Pak Jokowi sendiri akan bergabung, enggak pernah lagi ditanyakan sama yang bersangkutan. Isu ini jelas mencerminkan pihak-pihak yang mengklaim Jokowi ada di kubu mereka. Ini semacam cara untuk memaksa supaya Prabowo mau memberi lebih banyak kursi menteri atau jatah mereka lebih banyak. Nantinya yang berkumpul atau mensupport pemerintahan Prabowo Gibran ya orang-orang dekat Prabowo. Lainnya ya cuma jajaran petinggi Golkar, Demokrat, sama PAN. Yang modal semacam Pak Budiari loh, Emmanuel Ebenezer atau Mas Kuat loh, enggak bakalan masuk dapat apa-apa. Menteri sekarang yang akan bertahan ya paling Pak Zulhas, Mas Ahaye, Pak Erlangga, dan Pak Bahlil. Akan makin banyak orang yang menempati menteri, malah orang-orang yang diragukan kapasitasnya. Pak Fadlizon, Pak Habibur Rahman, Pak Fahri Hamzah. Nih, 3 di antara nama yang peluangnya masuk kabinet sangat besar, namun kemudian menimbulkan perguncingan. Nah, begitu menimbulkan polemik, Pak Jokowi hanya merasa menyesal saja. Nek sama wartawan nggak akan menyampaikan sesuatu. Lah delima komentar akan menurunkan kredibilitas Wapres. Tidak komentar orang-orang terpilih kok dipertanyakan masyarakat. Makanya loh, mumpung proses pergantian pemerintahan masih lama, isu-isu macam begini ini nanti kita angkat agar diperhatikan oleh elit politik. Siapa yang pengen negara kita ke depannya remuk-remukan, ancur-ancuran? Masa iya kabeh do mikir nasib Pak Jokowi setelah enggak jadi presiden? Lah rakyate loh, gak ada yang mikir. Lah politik itu digerakkan untuk tujuannya biar rakyatnya ini makmur, sejahtera, sentosa gitu loh. Masuk malah pejabatnya sing ayam tentrem, ongkang-ongkang, bergelimang harta. Nah Pak Jokowi nggak boleh sebatas mikir dirinya, anaknya, cucunya. Justru memikirkan rakyat banyak itu salah satu tanggung jawabnya. Jabatan boleh berhenti, namun beliau masih menjamin program-program yang revolusioner, dijamin tidak dihilangkan. Uang negara nggak boleh lagi loh dipakai buat hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak perlu. Makanya Pak Jokowi mesti terus-menerus diingatkan. Demikian opini-opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan.